Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam episode yang lalu kita sudah berbicara tentang pengadilan terakhir. Dalam episode ini kita akan melihat hal yang lain lagi yang masih berkaitan dengan pengadilan terakhir itu. Semua manusia akan mati. Tetapi yang sesungguhnya mati itu hanyalah raga. Jiwa manusia tidak akan mati. Nah, apa yang akan dialami oleh jiwa manusia setelah meninggalkan raganya? Gereja Katolik percaya, saudara-saudara, bahwa jiwa manusia akan menghadap pengadilan Allah. Nah, ada dua macam pengadilan. Yang pertama kita menyebutnya pengadilan umum yang akan terjadi nanti pada akhir zaman. Pada waktu itu, Allah akan mengadili semua orang yang hidup sampai datangnya akhir zaman itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal sebelum datangnya akhir zaman? Ada pengadilan yang kedua dan kita menyebutnya pengadilan khusus. Orang yang mati akan menghadap Allah tanpa menunggu akhir zaman dan masing-masing akan diadili oleh Allah secara pribadi. Nah, kemudian ada 3 kemungkinan yang bisa dialami oleh manusia ketika berhadapan dengan pengadilan Allah itu. Kemungkinan yang pertama, jiwa orang yang berkenan kepada Allah akan menerima tubuh surgawi lalu tinggal bersama dengan Dia, bersama dengan Allah ya, di dalam kehidupan abadi di surga. Ini sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia tidak menunggu akhir zaman. Jika Tuhan berkenan, Dia akan langsung tinggal bersama dengan Allah di surga. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi bahwa Allah melihat orang-orang yang sesungguhnya berkenan kepada Dia, tetapi jiwanya masih perlu untuk disucikan. Nah, Gereja Katolik percaya bahwa Allah mempunyai cara untuk menyucikan jiwa orang-orang ini. Allah akan menyucikan jiwa mereka di purgatorium atau penyucian. Nah, kemungkinan yang ketiga, jiwa orang yang tidak berkenan kepada Allah akan terpisah dari Allah dan akan tinggal di dalam penderitaan yang abadi. Kemudian, saudara-saudara, apa yang menjadi dasar bagi Allah untuk menghakimi manusia? Jawabannya, perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia ini. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 27, Tuhan Yesus menyatakan hal ini. Sebab Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Rasul Paulus juga menyatakan hal yang senada dalam surat kepada jemaat di Roma, bab 2, ayat 6 sampai dengan 10. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik
mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan yang taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa orang yang hidup, yang berbuat jahat. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh oleh semua yang berbuat baik. Kita juga bisa melihat hal yang sama dalam kitab Wahyu. Bab 20 ayat 11 sampai dengan 15. Perikop ini menyampaikan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Dan masing-masing akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Lebih jauh, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa yang akan masuk dalam kehidupan kekal bukanlah orang-orang yang hanya sering menyebut nama Tuhan atau bahkan membuat mukjizat demi nama Tuhan. Yang akan membuat orang masuk dalam kehidupan kekal adalah kesetiaan untuk melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara bisa melihat hal ini dalam Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas bahwa yang diperhatikan oleh Allah dalam pengadilan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang mengungkapkan kepercayaan kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus, percaya bahwa Kristus mengasihi dia, mati untuk dia, untuk menyelamatkannya dari dosa, dan untuk membawanya kepada hidup yang abadi. Kepercayaan ini diungkapkan dalam tindakan. Mengasihi sesama, dan juga melawan keinginan dan kecenderungan kepada dosa. Dan Allah akan melihat apakah perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia itu berkenan kepadanya atau tidak. Sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Kita perlu memperhatikan yang seperti ini karena kita tahu ada saatnya kehidupan di dunia ini akan berakhir. Ada saatnya kita harus masuk dalam kehidupan tanpa raga. Dan sejak sekarang kita harus mempersiapkannya. Nah kemudian saudara-saudara, kita sudah percaya akan kasih Allah yang dinyatakan dalam diri Kristus. Kita percaya juga bahwa Dia memegang kuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaan surga dan siapa yang tidak. Karena itu, kita pun mengetahui apa yang harus kita lakukan sekarang di dunia ini. Apa itu? Melakukan kehendak Allah dengan penuh kesetiaan. Jika kita sudah melakukan hal ini seumur hidup kita,
maka kita tidak akan takut untuk menghadap pengadilan Allah. Pada waktu itu, Allah akan menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang setia kepadanya, yang percaya kepadanya, bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan perbuatan. Pada waktu itu, Tuhan Yesus akan menyebut kita sebagai orang benar, yang setia kepadanya, dan akan membawa kita masuk dalam kehidupan abadi bersama Dia. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk membimbing kita di jalan keselamatan.